Sebagai pulau yang dikenal memiliki keindahan laut yang memukau, Bali merupakan pulau yang menjadi tempat penghasil garam dengan kualitas terbaik di dunia. Garam memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi salah satu komoditas yang menjanjikan bagi masyarakat Bali. Proses pembuatan garam di Bali dilakukan secara tradisional dengan menggunakan cara-cara yang telah dilakukan secara turun-temurun dari generasi ke generasi. Para petani garam biasanya membuat tambak garam di tepi pantai yang kemudian diisi dengan air laut. Air laut ini dibiarkan menguap hingga tersisa garam yang kemudian dikumpulkan dan diproses lebih lanjut. Proses ini memerlukan ketelatenan dan keahlian khusus untuk mendapatkan garam berkualitas tinggi. Garam yang dihasilkan dari Laut Bali memiliki kualitas yang terjamin karena diproses secara alami dan tradisional. Selain digunakan sebagai bahan masakan, garam juga memiliki beragam manfaat seperti untuk kesehatan dan kecantikan. Beberapa produk kecantikan dan spa di Bali menggunakan garam laut sebagai bahan utama untuk perawatan tubuh yang alami dan menyegarkan. Keberadaan garam sebagai kekayaan alam yang tersimpan di Laut Bali juga memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi masyarakat setempat. Proses pembuatan garam menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang dan menjadi sumber penghasilan. Keberadaan garam sebagai komoditas tidak terlepas dari manfaat dan nilai tambah yang dimilikinya. Garam bukan hanya digunakan sebagai bahan masakan, tetapi juga memiliki beragam kegunaan dalam industri makanan, farmasi, kosmetik, dan lain sebagainya. Kualitas garam dari Laut Bali yang alami dan tidak tercemar menjadikannya diminati oleh pasar lokal maupun internasional. Proses pengambilan garam dari Laut Bali melibatkan petani garam yang menggunakan metode tradisional untuk menghasilkan garam berkualitas tinggi. Dengan bantuan sinar matahari dan angin laut, air laut ditambah garam diubah menjadi kristal garam yang siap untuk diproses lebih lanjut. Dalam segi ekonomi, garam Bali juga memberikan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian daerah tersebut. Proses produksi garam menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, perdagangan garam juga menjadi salah satu sektor ekonomi yang memberikan pendapatan yang stabil bagi masyarakat pesisir. Tidak hanya dari segi ekonomi, garam juga memiliki nilai budaya dan sejarah yang kental di Bali. Proses pengambilan garam yang dilakukan secara tradisional merupakan warisan nenek moyang yang dijaga dan dilestarikan oleh generasi muda. Dengan potensi ekonomi yang besar dan nilai budaya yang kental, garam dari Laut Bali tidak hanya menjadi komoditas menjanjikan, tetapi juga menjadi simbol kekayaan alam dan kearifan lokal. Melalui upaya pelestarian dan pemanfaatan yang berkelanjutan, garam dapat terus menjadi sumber penghidupan dan kebanggaan bagi masyarakat Bali dan generasi mendatang. Keistimewaan garam Bali terletak pada cita rasa yang kuat dan autentik. Garam ini memiliki karakteristik yang unik dan mampu meningkatkan rasa hidangan dengan sempurna. Kualitas garam Bali yang alami dan tidak tercemar menjadikannya pilihan utama bagi para koki dan pecinta masakan di seluruh dunia. Selain memiliki cita rasa yang kuat, garam Bali juga dikenal karena kandungan mineral alaminya yang melimpah. Garam organik tradisional ini mengandung mineral penting seperti magnesium, kalsium, dan kalium yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Penggunaan garam Bali dalam masakan tidak hanya memberi rasa yang lezat, tetapi juga memberikan manfaat kesehatan yang baik bagi konsumen. Dengan reputasi garam organik tradisional yang memiliki kualitas terbaik di dunia, garam Bali menjadi salah satu produk unggulan dari Indonesia. Pertanian garam telah menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat pesisir di Bali sejak zaman dahulu kala.
Sejarah panjang pertanian garam di pulau ini mencerminkan kearifan lokal dalam memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan dan berdampak positif bagi kehidupan masyarakat setempat. Sejarah pertanian garam di Bali dapat ditelusuri kembali ke masa prasejarah, di mana masyarakat pesisir mulai mengembangkan metode untuk mengambil garam dari laut. Awalnya proses pengambilan garam dilakukan secara sederhana, dengan mengumpulkan air laut di wadah dan membiarkannya menguap hingga tersisa garam. Seiring berjalannya waktu, teknik dan metode produksi garam berkembang menjadi lebih canggih dan efisien. Ketika Bali menjadi pusat perdagangan rempah-rempah dan komoditas lainnya pada masa kerajaan, pertanian garam semakin berkembang pesat. Garam menjadi salah satu komoditas yang diminati oleh pedagang dari berbagai belahan dunia dan menjadi sumber kekayaan bagi kerajaan dan masyarakat Bali. Proses produksi garam yang dilakukan secara tradisional tetap dijaga dan dilestarikan, menjadikan garam Bali dikenal sebagai garam berkualitas tinggi. Hingga saat ini, pertanian garam tetap menjadi mata pencarian utama bagi masyarakat pesisir di Bali. Proses produksi garam yang dilakukan secara tradisional masih dijalankan dengan penuh keahlian dan kecintaan terhadap warisan nenek moyang. Meskipun menghadapi tantangan modernisasi dan perubahan iklim, petani garam di Bali terus berupaya untuk menjaga keberlanjutan praktik pertanian garam dan memastikan bahwa kekayaan alam ini tetap terjaga untuk generasi mendatang. Desa Kusambe yang terletak di Kabupaten Klungkung, Bali merupakan salah satu destinasi yang terkenal sebagai pusat pembuatan dan produksi garam tradisional di pulau ini. Dengan sejarah panjang dalam pertanian garam, Desa Kusambe menjadi saksi bisu dari keberlanjutan praktek ini sejak zaman dahulu hingga saat ini. Sejarah pertanian garam di Desa Kusambe dapat ditelusuri kembali ke masa lampau, di mana masyarakat setempat mulai mengembangkan metode tradisional untuk mengambil garam dari air laut. Desa Kusambe yang terletak di tepi pantai memberikan akses yang mudah bagi para petani garam untuk memanfaatkan sumber daya alam yang melimpah. Proses produksi garam dilakukan dengan telaten dan penuh keahlian, mencerminkan kearifan lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Para petani garam di Desa Kusambe masih menggunakan metode tradisional dalam mengambil garam dari air laut, mulai dari pengisian tambak garam hingga proses pengumpulan garam yang siap untuk dipasarkan. Kebersamaan dan kerjasama antar petani garam menjadi kunci keberhasilan dalam menjaga keberlanjutan pertanian garam di desa ini. Pertanian garam di Desa Kusambe bukan hanya sekedar mata pencarian, tetapi juga menjadi bagian penting dari identitas budaya dan sejarah masyarakat setempat. Setiap tahapan dalam proses produksi garam di Desa Kusambe memiliki makna dan nilai yang dalam, mencerminkan kehidupan dan kearifan lokal yang kaya. Keberadaan tambak garam di Desa Kusambe juga menjadi daya tarik bagi wisatawan yang ingin belajar lebih banyak tentang proses tradisional pembuatan garam. Nyoman Warte, seorang petani penggarap pembuatan garam tradisional asal Banjar Dinas Belatung, Desa Pesinggahan, Kecamatan Dawan, Kabupaten Klungkung, Bali, telah menjadi bagian tak terpisahkan dari sejarah pertanian garam di pulau ini. Dengan pengalaman puluhan tahun dalam mengolah garam secara tradisional, Warte telah menciptakan produk unggulan yang dikenal dengan nama Pesinggahan Natural Seed Farmer yang masuk dalam indikasi geografis Desa Kusambe, Kecamatan Dawan, Klungkung. Proses pengolahan garam secara tradisional yang dilakukan oleh Warte memerlukan ketelatenan dan keahlian khusus. Setiap hari, Warte harus mengangkut air laut sebanyak 30 kali selama 3 hari sejak tahap awal produksi. Setelah itu, proses pengkristalan garam dilakukan di palung, suatu alat penampungan air garam yang terbuat dari batang pohon kelapa yang dibelah menjadi 2 bagian. Dalam rentang waktu 3 hingga 5 hari, bergantung pada kondisi cuaca, garam siap dipanen.
Garam yang dihasilkan oleh Nyoman Warte tidak hanya memiliki kualitas terbaik, tetapi juga membawa jejak sejarah dan kearifan lokal dalam setiap butirannya. Proses produksi yang dilakukan secara tradisional menjaga keaslian dan keautentikan garam Bali yang menjadi ciri khas dari produk ini. Dari citra bapak saya sendiri, tapi sekarang sudah dapat namanya Sari Ning Segare, itu katanya garam Sari Ning Segare gitu. Nah, tapi kalau saya bikin garam setiap hari kalau bagus mataharinya ya begitu, kerja setiap hari. Kalau tidak ada matahari ya baru kita berhenti itu ngasuh entah apa, kerjain lain gitu. Hasilnya entah sekarang tidak bisa menghasilkan 2 hari, 1 hari, paling sedikit 4 harian sampai 5 hari itu hasilnya. Ini garam tetap setiap hari menyiram pasir, kadang-kadang dapat pasir full 2 hari. Kalau gitu baru nyiram dengan airnya itu untuk dijemur, ya baru bisa menjemur air untuk jadi garam, bisa di sana bisa 4 harian, baru dapat hasil 15 kilo itu. Sejak tahun berapa sudah mulai menjadi petani garam? Setahu percis saya sudah tahun 72, dari tahun 72. Dulu ikut bapak sama ibu. Petani garam kalau di mana bagus tempatnya di sana. Di mana ada ngasih yang bagus, orangnya yang ngasih, di sana tinggal bikin garam. Dulu kan dari Usama saya kerja di sana. Kalau dulu kan zaman penyelidikan, kalau iri di hati seperti barinya gitu. Kalau ada orang iri ya itu dia kerja banyak, dapat hasil, dapat uang banyak. Nanti kalau saya jemput dia agar saya dikasih, ya pasti lepas dari sini, apa dia ambil kerjaannya, itu terserah dia kan, itu dia orangnya. Makanya saya digituin, dan makanya sampai ke sini dari Usama gitu. Begini saja, kalau ucapan di sini saja, bikin garam aja. Dulu kan sampingan punya kerjaan makan ikan, kadang-kadang tapi gagal beli mesin, kita tidak bisa beli mesin, dan terpaksa di sini aja, bikin garam aja. Sekarang cari air pagi sampai jam 10, nyiram pasir ini, udah berhenti jam 11 paling sedikit, udah berhenti. Nanti sorenya jam 2 bisa ngumpulin pasir, ambil pasir bawa naik ke tempat belong penyosoran yang besar itu. Ya itu jam 2 mulai dah. Paling sedikit jam 3 udah berhenti, langsung nyiram pasir di sana penyosorannya. Proses pembuatan garam dilakukan dengan menggunakan teknik tradisional. Pertama yang dilakukan adalah meratakan pasir pantai. Warte mengambil air laut dan disiramkan di atas permukaan pasir. Proses ini diulang sebanyak 3 hingga 4 kali. Setelah itu menunggu hingga pasir kering yang bisa memakan waktu kurang lebih 4 jam jika matahari terik. Setelah pasir kering, pipihan pasir kering itu dibawa ke gubuk-gubuk yang sudah disediakan dan diletakkan pada bak besar tempat saringan pasir yang terbuat dari kayu atau biasa disebut dengan belong bias. Kemudian pasir yang sudah diletakkan di atas saringan itu akan disiram lagi dengan air laut hingga mendapat air garam pertama. Dan proses ini dilakukan 3 hingga 4 kali hingga menghasilkan air garam murni. Hasil saringan ditampung dalam belong yeh. Air garam murni yang sudah didapatkan itu dibawa ke palungan yang terbuat dari batang pohon kelapa untuk dikeringkan di bawah sinar matahari. Setelah mendapatkan panas matahari yang cukup, air garam tadi akan mengkristal dan kristal inilah yang menjadi garam murni dengan kualitas tinggi. Kristal-kristal tersebut dikeruk dengan menggunakan tempurung kelapa sehingga menghasilkan butiran garam yang kecil. Untuk meniriskan garam dari air garam, petani meletakkan garam hasil panennya pada tempat yang terbuat dari anyaman bambu kukusan. Setelah kristal garam tidak mengeluarkan tetesan air lagi, kemudian garam ini siap untuk dipasarkan dan dapat dikonsumsi. Proses penjemurannya kan tergantung mataharinya. Kalau bagus mataharinya paling sedikit 2 hari. Kalau ada mendung-mendung paling sedikit 4 harian. Itu. Tapi hasilnya ada
ya 15 kilo. Ya 2 hari kalau bagus mataharinya dapat 15 kilo. Kalau nyari pendek waktunya 1 hari dapat 10 kilo. Nyoba pakai sanyo dulu, tapi pipanya gagal, cepat patah di sana di bawah itu. Tapi sanyonya gitu macet itu. Udah di servis lagi macet. Kalau dipakai 3 hari macet, langsung nggak bisa dipakai. Terpaksa saya ganti. Terpaksa mikul lagi. Nanti kalau bantuan dari Menteri Perikanan keluar, kalau dikasih apa misalnya di sana bisa diganti pakai selang, bisa nanti ambil air dari bawah biar agak ringanan di sini, bikin kotak semen dan nimbal di sini langsung semua. Kalau di sini kan garamnya diambil orang, katanya mau pakai kecantikan, mau pakai apa namanya sepa gitu, mau pakai bisa masak, bisa gitu, pakai masak katanya. Langsung sekalian mengambil garam di sini ya pakai apa-apa ya bisa gitu. Hingga kini, Persinggahan Natural Set Farmer menjadi tempat pembuatan dan produksi garam pilihan masyarakat untuk dapat memperoleh garam berkualitas tinggi, di mana nantinya diolah menjadi garam untuk bumbu masakan dan produk kecantikan. Sebagian besar masyarakat yang tinggal di sekitar Persinggahan Natural Set Farmer berprofesi sebagai petani garam. Selama menjadi petani garam, untuk proses pembuatan serta memproduksi garam masih dilakukan oleh Warta sendiri. Ia mengajak beberapa saudara untuk membantu dalam proses penjualan dan pemasaran. Ya, kalau itu kan di sini tidak ada sekarang. Dari dulu sudah tidak ada. Cuma di sini ada. Beli garam dari jauh-jauh banyak. Katanya gitu udah pakai sepa, pakai apapun gitu. Gitu. Terserah dia kalau bisa memakainya pakai apa nanti. Oke. Kalau di sekitar sini memang masyarakatnya hampir sebagian besar petani garam ya. Kalau ambil sendiri tidak bisa, dua orang cepat capek gitu. Paling lebih 3 orang. Bapak di sini kerja ngajak siapa aja atau bapak aja yang sebagai Itu petani? Pak saya nanti lagi 2 orang. Kadang kalau belum bentuk itu punggungnya dia istri saya. Kalau yang mau kan saya aja anak saya 2 itu. 3 anak saya ikut sama dengan 1 di sini 2 gitu. Tapi anak saya kerja dan pasar dua-duanya. Nah, besok apakah dia mau kerja di sini apa enggak? Tapi pernah dilibatkan di sini untuk mencoba-coba gitu, diajarkan belajar Ya, buat garam gitu kan, siapa tahu mungkin nanti dia akan meneruskan nanti di Ya. sini. Oke, kemudian selain di sini Bapak ada tempat lagi untuk gini ya, maksudnya kok untuk panen garam kan Bapak hanya di sini. Di sini aja. Oh, di sini aja. Nggak ada rencana nanti mau buka tempat lagi? Tidak bisa mungkin. Umur tidak mengizinkan. Oh. Ya kalau itu kan saya kan kalau sejelas saya kemampuan saya di mana sampai di mana batasan kemampuan saya sana aja gitu. Kalau dia mau ganti ya dia silakan masuk sini. Pesan-pesan untuk anak-anak muda, siapa tahu berminat untuk menjadi seorang petani garam, Ya, apa ya? saya sudah dibilangin sama dia, tapi dia belum ya saya tahu nanti gitu dia. Ya, mudah-mudahan kalau dia mau ya. Ya. Apa sih nanti pasti agak ringanan gitu, sedikit gitu. Apalagi kembali nangkap ikan itu ada mesinnya gitu. Oh, biar ada pengembangan lagi. Ya. Persinggahan Natural Set Farmer menjadi simbol dari kekayaan alam dan budaya Bali yang patut dibanggakan. Keberhasilan Nyoman Warta dalam menjaga dan mengembangkan pertanian garam tradisional di Desa Persinggahan adalah bukti nyata dari dedikasi dan cinta terhadap warisan nenek moyang. Melalui produk Persinggahan Natural Set Farmer, Warta tidak hanya menghasilkan garam berkualitas tinggi, tetapi juga memperkaya sejarah dan identitas lokal. Dengan terus menjaga keberlanjutan praktik pertanian garam tradisional, Nyoman Warta dan Persinggahan Natural Set Farmer menjadi contoh inspiratif dalam mempertahankan kekayaan alam dan budaya Bali untuk generasi mendatang.